Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Barokah Ramadan dengan NIM 221210086. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 4 kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Insya Allah saya di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Helma Nilis, MPD. Insya Allah saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi kurikulum. Saya di sini akan sedikit memaparkan mengenai implementasi kurikulum, di mana implementasi ini dapat dipandang sebagai rangkaian tindakan yang sangat teknis. Titik pusat keberhasilan implementasi adalah terletak pada komponen guru mendukung isi kurikulum itu sendiri. Implementasi merupakan usaha untuk mengubah pengetahuan, tindakan, dan sikap individu mulai dari seorang guru, siswa, kepala sekolah, dan masyarakat pendidikan pada umumnya. Implementasi adalah suatu interaksi proses antara mereka yang menciptakan program inovasi kurikulum dan mereka yang melaksanakan kurikulum tersebut. Sebagai suatu kebijakan baru, keberhasilan implementasi kurikulum akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah masalah manajemen implementasi kurikulum. Menurut penelitian dari Silver tahun 2004 yang mengemukakan bahwa inisiatif dan kebijakan nasional dan terutama school policy management berpengaruh terhadap implementasi kurikulum di sekolah. Demikian juga hasil penelitian Benny dan Justin tahun 1999 bahwa kendala-kendala implementasi kurikulum baru terutama terkait dengan kekurangjelasan substansi isi kurikulum yang berimplikasi pada implementasi, kekurangsiapan seorang guru, kondisi kemampuan siswa, serta budaya sekolah. Manajemen merupakan salah satu masalah penting dalam implementasi kurikulum, terutama dalam kurikulum baru. Masalah manajemen menjadi sangat penting karena implementasi kurikulum memiliki sejumlah komponen dan aspek-aspek, faktor, serta strategi yang perlu ditata dan dikelola secara baik sehingga tujuan kurikulum itu dapat dicapai. Implementasi kurikulum merupakan salah satu bagian penting dari manajemen kurikulum. Menurut English dan Larson tahun 2013, mereka menggambarkan bahwa manajemen kurikulum merupakan upaya dari keseluruhan proses delivery tujuan dan isi kurikulum ke dalam praktek pembelajaran di sekolah. Implementasi ini merupakan bagian dari keseluruhan manajemen kurikulum yang mencakup pengembangan kurikulum, implementasi, umpan balik, evaluasi, modifikasi, serta konstruksi kurikulum. Dengan demikian, posisi manajemen implementasi kurikulum sangat strategis dan terkait dengan komponen manajemen lainnya. Manajemen untuk implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai suatu proses mengelola atau memanage semua sumber daya pendidikan, baik itu individu, kelompok, maupun sumber daya lainnya. Implementasi kurikulum juga dapat dilihat sebagai suatu proses penerapan gagasan
gagasan, ide, tujuan, dan keseluruhan program yang termuat di dalam suatu kurikulum. Setiap kurikulum, termasuk kurikulum baru, memiliki gagasan dan ide yang tercermin dalam tujuan, program, dan pendekatan dalam proses pembelajaran maupun dalam sistem evaluasinya. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai strategi penguatan implementasi kurikulum. Bagaimana sih strategi untuk penguatan sebuah implementasi kurikulum? Agar implementasi kurikulum tersebut dapat berhasil seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan memenuhi harapan dari masyarakat. Implementasi kurikulum perlu didukung oleh strategi penguatan sebagai berikut. Yang pertama adalah rencana implementasi kurikulum. Dalam rangka implementasi kurikulum, Kementerian hendaknya telah memiliki rencana implementasi. Rencana implementasi tersebut mencakup 3 kegiatan utama, yaitu penyediaan buku atau pengadaan buku, penyediaan sumber daya manusianya, terutama guru, dan kegiatan monitoring serta evaluasi. Strategi penguatan yang kedua yaitu penyiapan guru dilakukan dalam 3 kategori yang terdiri dari instruktur nasional, guru inti, serta guru sasaran. Strategi yang ketiga yaitu penguatan strategi implementasi kurikulum. Setelah memahami rencana implementasi kurikulum, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi penguatan implementasi kurikulum. Strategi penguatan tersebut meliputi perencanaan implementasi sumber daya manusia, pembelajaran, serta monitoring dan evaluasi. Setelah mencermati perencanaan implementasi kurikulum yang disiapkan, dapat dikemukakan beberapa hal untuk penguatan rencana implementasi. Yang pertama, perencanaan yang komprehensif atas semua komponen dan aspek implementasi suatu kurikulum, terutama kurikulum baru. Komprehensitas aspek dalam perencanaan implementasi kurikulum mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, ketersediaan dokumen kurikulum dan kelengkapan instrumensinya. Ketersediaan dokumen untuk dimiliki setiap sekolah, pengawas, dan guru ditujukan untuk membantu dan memperkuat pengenalan serta pemahaman tentang kurikulum yang baru. Ketersediaan dokumen akan menjadi indikator mutu manajemen implementasi kurikulum. Selain itu juga, ketersediaan dokumen juga membantu keterlaksanaan kurikulum secara efektif. Ketersediaan dokumen kurikulum perlu dilengkapi dengan ketersediaan kelengkapan instrumen yang terdiri atas peraturan pelaksanaan, panduan, dan prosedur operasi standar atau SOP. Untuk mendukung keterlaksanaan implementasi, telah dikeluarkan sejumlah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013. Yang kedua, perencanaan sosialisasi. Penerimaan suatu ide atau gagasan baru tergantung pada pemahaman terhadap ide atau gagasan baru tersebut. Terdapat 2 aspek sosialisasi yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan implementasi kurikulum, yaitu yang pertama, memanfaatkan berbagai media untuk sosialisasi dan tingkat pemahaman tentang tema utama, ruang lingkup, pendekatan, pembelajaran, di samping struktur, isi, dan sistem penilaiannya. Media sosialisasi dapat dilakukan baik dengan media cetak, elektronik, atau sosialisasi secara langsung. Sementara itu, tingkat pemahaman tentang kurikulum dapat dilihat dari sikap dan perilaku, menerima, respon, melaksanakan, dan bahkan evaluasi kritis. Yang ketiga, perencanaan sistem pendukung baik sarana, prasarana, maupun sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Diperlukan kajian dan evaluasi yang cermat mengenai kebutuhan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dibutuhkan. Kajian dan evaluasi tersebut mencakup rasio ketersediaan dan ketercukupan, mutu,
kemampuan sekolah untuk perawatan dan keberlanjutan. Terdapat beberapa kebutuhan strategis yang sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum, yaitu pertama, buku pelajaran harus memenuhi persyaratan relevansi dan kemutakhiran di samping rasio ketersediaan dan mutu. Yang kedua, laboratorium baik peralatan maupun bahan. Dan yang ketiga, perencanaan untuk kebutuhan dan pengembangan media pembelajaran serta perencanaan sumber daya finansial. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor keberhasilan implementasi kurikulum. Nah, untuk mencapai suatu kurikulum itu berhasil, maka diperlukan faktor-faktor keberhasilan implementasi terhadap kurikulum tersebut. Yang pertama, faktor kurikulum terhadap implementasi kurikulum. Faktor kurikulum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup karakteristik kurikulum seperti berikut. Apakah kurikulum tersebut memiliki kejelasan, baik tujuan, pendekatan, dan serta tata kelolanya. Yang kedua, realistik dan relevan sehingga memperkuat kontekstualitas implementasinya. Kurikulum yang realistik dan relevan memberi ruang bagi guru-guru untuk mengembangkan bahan ajar yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan anak dan lingkungannya. Yang ketiga, kerangka konseptual yang mendasari pengembangan kerangka isi konseptual bahan ajar. Faktor yang kedua yaitu faktor evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Evaluasi terhadap kurikulum lama, kajian dan analisis terhadap kerangka konseptual dan kontekstual kurikulum baru, serta keterlibatan berbagai pihak termasuk keterlibatan pengguna kurikulum sangat penting untuk memperkuat konstruksi kurikulum baru. Faktor yang ketiga yaitu faktor guru dalam implementasi kurikulum. Seorang guru mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kurikulum. Guru merupakan sumber daya manusia dalam implementasi kurikulum. Sumber daya manusia yang digunakan akan menentukan implementasi dan keberhasilan suatu kebijakan. Faktor yang keempat yaitu faktor mengenai sarana dan prasarana dalam implementasi kurikulum. Lanjut ke faktor yang kelima, yakni faktor buku pelajaran dalam implementasi kurikulum. Manajemen perbukuan dalam rangka implementasi kurikulum baru akan mencakup penentuan jenis, bentuk, dan isi bahan buku. Itu yang pertama. Yang kedua, pengadaan buku. Yang ketiga, distribusi buku. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah evaluasi dan umpan balik. Laboratorium peralatan dan bahan peralatan. Laboratorium peralatan dan bahan. Peralatan dan bahan sudah harus tersedia dalam rasio yang mencukupi dan yang memenuhi standar mutu minimal laboratorium. Faktor yang keempat yakni faktor iklim dan budaya sekolah dalam implementasi kurikulum. Faktor iklim dan budaya sekolah juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu implementasi kurikulum. Berdasarkan kesimpulan dari banyak hasil penelitian, rata-rata menghasilkan penemuan bahwa budaya sekolah ini mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam implementasi suatu kurikulum. Guru mempunyai peran yang penting dalam membangun dan menciptakan budaya sekolah yang kondusif. Faktor yang ketujuh adalah faktor peran dari kepala sekolah dalam implementasi kurikulum. Kepala sekolah mengemban fungsi manajerial dalam implementasi kurikulum, di mana fungsi manajerial tersebut mencakup fungsi dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi, dan fungsi pengembangan.
Peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum. Yang pertama, yaitu karena kepala sekolah ini mempunyai kemampuan dalam mengorganisir kegiatan pengembangan. Yang kedua, mengembangkan strategi implementasi yang beragam untuk membimbing guru-guru di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu peran kepala sekolah ini yaitu melakukan kolaborasi dengan pengguna atau biasa disebut stakeholders dalam menata kelola perubahan kurikulum. Yang keempat, yakni melibatkan stakeholders tersebut dalam manajemen implementasi. Dan yang terakhir, peran dari kepala sekolah ini yakni bisa melibatkan orang tua dalam proses implementasi kurikulum. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.